Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kepada para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk berkumpul di suatu tempat yang mulia. Bahkan salah satu tempat di antara tempat yang mulia di antara tempat-tempat yang lainnya, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tujuan kita bersama-sama mengkaji ilmu di antara ilmunya Allah. Untuk malam hari ini saya tidak menyampaikan tafsir seperti biasanya, karena tadi agak geser sidik. Di kula pun kadut apa niku kendaraan pun budget ngandang gitu. Tapi saat ini pas sholat enten bel. Terus kula buka ternyata niki alih kelas. Mila kagem tafsir kula dereng siap, mula dalu punika kita badhe bahas fikih sekitar kurban. Sebab kurban, ibadah kurban kantun sekedap malih. Seandainya malam ini nanti tidak selesai, kita akan lanjutkan malam yang keempat, insyaallah. Karena di bulan Juni ini kita masih bisa menjumpai dua pertemuan sebelum Hari Raya Idul Adha. Maka untuk malam hari ini kita akan membahas sesi pertama tentang fikih yang namanya al-udhiyah. Fikih yang berjudul al-udhiyah, yaitu penyembelihan kurban. Kita boleh membaca udhiyah, tetapi juga boleh dengan dikasrah hamzahnya idhiyah. Bisa udhiyah, bisa idhiyah. Atau boleh dibuang hamzahnya, duhiyah. Duhiyah. Jadi kalau dibuang hamzahnya, di fathah ndotnya, duhiyah. Utawi sering juga disebut boleh adha. Adha. Gitu. Nanti bisa udhiyah, bisa idhiyah, bisa duhiyah, bisa adha. Maka sering disebut dengan Idul Adha. Bapak Ibu para jamaah, apa itu udhiyah?
Udhiyah adalah ibadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan, ya. Itu perbuatan ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan di hari-hari yang khusus dengan jenis-jenis hewan yang khusus dan dengan syarat-syarat yang khusus, ya. Itu ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan, waktunya khusus, jenisnya khusus, syarat-syaratnya khusus. Jadi nggak sembarang hewan, nggak sembarang waktu, ya. Dan harus ada syarat yang disembelih. Meskipun jenisnya benar, tapi syaratnya nggak masuk, maka juga tidak masuk. Itulah yang disebut dengan udhiyah. Itu poin yang pertama, pengertian tentang udhiyah. Maka kalau dikatakan duhiyah atau duhaya atau udhiyah atau idhiyah adalah suatu ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan yang khusus, waktunya khusus, dengan syarat-syarat yang khusus. Kalau disembelih waktunya umum, maka bukan termasuk udhiyah. Jadi sembelihan biasa. Poin yang kedua, pensyariatannya, tentang pensyariatan. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, udhiyah ini disyariatkan oleh Allah sesuai dengan Alkitab, Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga berdasarkan Al-Ijma', kesepakatan, yaitu para ulama, kesepakatan kaum muslimin, ya. Jadi tentang pensyariatan udhiyah atau penyembelihan hewan kurban ini, ya, maka berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Di antara dalil yang sebagai dasar pensyariatannya adalah surat Al-Kautsar. Dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua, Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli, maka sholatlah wahai Muhammad, li rabbika, ya. Sholatlah hanya untuk Allah. Wanhar, dan sembelihlah kurbanmu juga hanya untuk Allah, juga karena Allah, tidak untuk yang lainnya. Maka kurban itu tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah, ya. Hanya boleh disembelih, ditujukan kepada Allah saja. Maka dalam hadis Nabi pernah mengatakan, Allahumma hadza minka walaka, ya Allah, ini adalah rezeki darimu dan kukorbankan untukmu. Maka tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah, meskipun selain Allah itu
makhluk-makhluk yang dikatakan mulia seperti malaikat, nabi, rasul, orang-orang soleh, maka tidak boleh. Misalnya apa? Ila hadratil Mustafa bismillah klekek, tidak boleh. Ila arwahi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillah Allahu akbar, jangan nganggo bismillah. Tetapi dia menunjukkan korban itu untuk siapa? Arwahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh bisa syirik. Ya. Maka dalam surat Al-An'am ayat yang ke-162 Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki." Apa nusuki? Dabhi. Qul inna sholati, katakan ya Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ay dabhi, penyembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, pencipta alam, penguasa alam, pengatur alam. Hanya kita korbankan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya di dalam sholat, di dalam penyembelihan dan semuanya. Ya, ini. Jadi pensyariatannya adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Kemudian berdasarkan as-sunnah. Wa amma sunnatu, maka ini saya nukilkan dari kitab fikih sunnah, sahih fikih sunnah, ya, sahih fikih sunnah, ya. Wa amma sunnatu, adapun berdasarkan al-hadis as-sunnah, yaitu hadis yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Qala Anas bin Malik, duhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini dabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifakhihima. Ya. Anas mengatakan, duhan nabiyyu, Nabi doha. Apa doha? Menyembelih korban. Dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini, korban dengan 2 ekor kambing. Amlahaini. Apa amlahaini? Kambing yang berwarna putih tapi ada seleretnya hitam pada lehernya. Waladi bayaduhu aksar min sawadi. Mindo, kambing yang warnanya putih tetapi ada seleretnya ireng, cacahe loro. Makanya termasuk yang paling baik. Akrona ini keduanya sudah bertanduk, enten sungune. Dabahahuma biyadihi, Kanjeng Nabi mbeleh dhewe. Niku lebih utama. Maka ibu-ibu kalau nanti kurban ingin nyembelih sendiri juga boleh. Bu, nanti kalau jenengan kurban pengen mbeleh dhewe enggak mboten napa-napa. Wis pas ngono tak mbeleh dhewe. Enggak apa-apa.
Tapi rata-rata ibu-ibu pasrah, masak mawon. Soalnya wedi nyawang getih mili gitu. Niku rata-rata. Tapi boleh, wanita boleh nyembelih, ya. Maka Kanjeng Nabi nyembelih sendiri. Ketika Kanjeng Nabi menyembelih wasamma wa kabbara, sama artinya mengucapkan bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Sebab kalau bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Basmalah, yubasmilu, basmalatan. Ya niku maos bismillahirrahmanirrahim. Tapi sama yusammi artinya membaca bismillah. Seperti ketika Nabi melihat seorang anak ma'am nganggo tangan kiwa, ora maca bismillah. Gek tangan kiwa sisan, ora bismillah sisan. Kanjeng Nabi ngemuntakan, "Ya gulam." Gek mangane srobat mereka serobot mriko. Ngono. Berarti ngene kancane jikuki sik. Berarti ngeten. Nah, Nabi menegur, "Ya gulam, anak, samillah, bacalah bismillah dulu." Jadi nek dahar sing diwaca mboten bismillahirrahmanirrahim, ning bismillah. Cukup. Walaupun sebagian ulama membolehkan. Cuma yang lebih baik mencukupkan apa yang Nabi perintahkan. Nabi memerintahkan cukup membaca bismillah. Itu sama ketika panjenengan masuk rumah, disunahkan baca bismillah. Keluar rumah bismillahi tawakkaltu, anggo bismillah. Mboten bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu. Bismillah. Ngelepas pakaian bismillah. Ya. Dan zikir bismillah itu sendiri sudah ampuh. Kalau Anda masuk rumah baca bismillah, setan tidak ikut masuk. Maka setan akan berkata kepada teman yang lainnya, "La mabita lakum wala asya'a." Lur. Dulur setan pada setannya, tapi kita tidak ada peluang untuk nginep di rumah ini, tidak ada kesempatan, tidak ada tempat, dan tidak ada kesempatan ikut makan dengan tuan rumah. Itu ketika Anda masuk rumah baca itu ringan, tapi terkadang orang banyak lupa. Bludas gitu. Rata-rata. Pemenang pas repot, bludas gitu. Melebu, masa bismillah. Enggak apa-apa gitu. Ya. Kembali ke awal. Jadi Nabi ketika menyembelih baca wa kabbara dan membaca takbir. Bapak Ibu, kalau panjenengan ketika nyembelih mencukupkan dengan itu saja sudah sah. Panjenengan nyembelih kurban mencukupkan bismillahi Allahu akbar, sudah sah. Nanti yang lainnya itu Allah Maha tahu, ini kurban dari Anda dan keluarga Anda, itu tahu. Allah sudah paham. Seandainya yang menyembelih tidak membacakan, tapi dibacakan nggak apa-apa. Allahumma hadza min, misalnya Pak Tarmo kan nggih. Allahumma hadza min Pak Tarmo wa ahlihi. Allahumma taqabbal minhum atau minhu. Ya Allah, ini kurban dari Pak Tarmo dan keluarganya. Terimalah kurbannya. Tidak apa-apa dibacakan oleh si penyembelih. Tapi jangan lupa yang paling pokok baca bismillahi Allahu akbar. Itu sih. Ya, bismillahi Allahu akbar. Allahumma hadza minka walaka. Allahumma hadza min, misalnya Abdurrahman wa ahli dan keluarganya. Allahumma taqabbal minhu, terimalah ya Allah. Nah, itu kalau lengkapnya. Tapi seumpama
tidak dibacakan itu tidak mengurangi keabsahan kurban panjenengan. Soalnya pun ditulis kan niku. Nah, ditulis. Nah, itu mencukup jane. Seandainya yang nyembelih lupa langsung bismillah Allahu akbar klekek, maka sah. Bahwa kurban ini adalah perserikatan antara 7 orang A, B, C sampai itu 7 sudah, itu dah Allah sudah mencatat. Bahwa doa rijlahu ala sifahihima, ketika Kanjeng Nabi nyembelih, kakinya Kanjeng Nabi diinjakkan di lambungnya hewan. Meletakkan kakinya di atas lambungnya, ya, lambung dari hewan kurban tersebut, ya. Itu di antara adab, ya. Jadi Bapak Ibu para ini pendalilan dari disyariatkannya kurban baik Al-Quran maupun hadis. Poin yang ketiga dan poin yang kedua tadi pensyariatannya para ulama atau kaum muslimin, ya, ajma'al muslimun ala masyru'iyatil udhiyah, semua sepakat disyariatkannya kurban. Enggak ada perselisihan. Enggak ada yang berpendapat oh enggak disyariatkan, enggak ada. Semua sepakat. Nah, sekarang poin yang ketiga, hukumnya. Nah, ini ada perbedaan. Hukum kurban. Poin yang ketiga, ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmil udhiyah. Para ahlul ilmi berselisih pendapat tentang hukum udhiyah, hukum sembelihan menyembelih kurban. Di waktu yang khusus tadi hukumnya apa? Para ulama beda pendapat menjadi 2. Ya, ala qaulaini. Al-awal, pendapat yang pertama, annaha wajibatun 'alal musir. Pendapat yang pertama adalah ulama yang berpendapat korban itu wajib bagi orang yang memiliki kelonggaran rezeki. Ini pendapat pertama. Di antaranya dalil yang diambil surat Al-Kautsar ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, gitu. Karena dalam ayat ini ada perintah fasholli wanhar, ini fi'il amr, perintah, asalnya wajib, gitu ya. Ini bahwa antara korban dan sholat digandengkan, ya, digandengkan, dan semua dengan perintah amr. Artinya apa? Sholli lillah wanhar lillah. Sholatlah karena Allah dan sembelilah kurban juga karena Allah. Itu diantara dalil yang dipakai oleh ulama yang mewajibkan. Dari hadis mereka menukil sebuah hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, yang bersumber dari seorang sahabat yang bernama Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man dhabaha qabla an yusalliya, barang siapa yang menyembelih kurban, sing sapa wong nyembelih kurbane sadurunge salat, nyembelih kurban sebelum salat Id. Kanjeng Nabi memerintahkan apa? Fal yu'id makanaha ukhra, maka hendaklah dia mengulangi di waktu lain, ya. Mengulangi dengan menyembelih hewan kurban lain. Waktu lain itu adalah setelah sholat. Wa man lam yadbah fal yadbah, barang siapa yang belum menyembelih silakan nyembelih.
Maka di antara hadis yang dipakai para ulama yang mewajibkan. Ya. Dan banyak hadis yang lainnya juga. Kemudian pendapat yang kedua, hukumnya tidak wajib. Apa itu? Annal udhiyata sunnatun. Korban itu hukumnya sunnah, walaisa wajibatan, bukan wajib kata mereka. Ya. Dan ini pendapatnya, madhabnya jumhur ulama. Jumhur itu mayoritas ulama, hukumnya tidak wajib. Seperti Imam Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad, wa Ishaq, wa Abi Thawr, wal Muzani. Muzani niku murid Imam Syafi'i. Ya. Murid yang termasuk sing paling suwe napa niku ngaji kali Imam Syafi'i, Imam Al-Muzani. Duwe kitab namanya Syarhus Sunnah. Mulane kepengin mangertos akidah Imam Syafi'i, diwaca kitab Syarhus Sunnahipun Imam Al-Muzani. Ngaten. Sebab Imam Syafi'i mboten nulis kitab akidah khusus, tapi murid-muridnya yang nulis. Ya. Sehingga untuk mengetahui bagaimana akidahnya Imam Syafi'i, dibaca kitab-kitabnya murid-muridnya dan murid-muridnya. Seperti itu. Yang betul-betul mereka mengikuti jalannya Al-Imam Asy-Syafi'i. Karena apa? Karena banyak di antara ulama yang ngaku Syafi'iyah, tetapi akidahnya tidak mengikuti Imam Syafi'i. Mereka mengatakan akidahnya apa? Fikihnya Syafi'i, akidahnya lain gitu. Akhlaknya mengambil dari lain juga. Padahal kalau seandainya orang yang ngaku Syafi'iyah mengambil dari Imam Syafi'i, itu sudah cukup. Gitu. Akidahnya Syafi'i, fikihnya Syafi'i, akhlaknya Syafi'i, mantep niku. Maka ini termasuk di antara Al-Imam Al-Muzani, ini ulama yang fikihnya Syafi'iyah, akidahnya juga Syafi'iyah. Dia mengarang kitab namanya Syarhus Sunnah. Ya, kalau pengen dikaji kapan-kapan kita baca insyaallah. Kembali ke awal. Ya. Terlepas dari perbedaan ulama tadi, entah yang wajib ataupun yang sunnah, bahwa yang sunnah itu tidak semestinya harus ditinggalkan. Napa melih niku ibadah di bulan haram, gitu. Kenapa? Karena bulan Dzulhijjah itu bulan haram. Orang yang beribadah di bulan haram, ganjaranipun dipun tikelaken dening Allah Subhanahu wa taala. Puasa sunai, salat sunai, salat wajibe, nilai bobotnya berbeda dibandingkan ibadah yang dikerjakan di luar bulan haram. Termasuk ibadah korban, meskipun seandainya panjenengan berpendapat sunnah, ya, dan ini bagi orang yang memiliki harta tentunya sangat ditekankan, gitu. Minimal sak keluarga siji, demi menegakkan syiar Islam. Dan juga sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi yang mampu. Seandainya kalau panjenengan berkeyakinan sunnah, gitu, orang wajib, tetapi orang wajib sunnahnya sunnah apa? Sunnah yang sangat ditekan kan? Maka bagi orang yang mampu tidak sepantasnya untuk meninggalkan. Bagi yang mampu loh, ya. Ya, kalau yang nggak mampu sih, ya terserah gitu ya, karena tidak dipaksakan untuk memampukan diri, gitu. Kalau nggak mampu ya sudah, malah untuk jatah daging. Maka sekali lagi
Terlepas dari perbedaan pendapat ulama yang wajib atau nggak wajib, yang jelas di syariat dan pensyariatannya sangat ditekan. Loh, kenapa ditekankan? Sampai Allah menggandengkan antara ibadah kurban dengan fasalli li rabbika wanhar. Tidak ada ibadah yang digandengkan dengan ibadah yang paling agung, sholat. Melainkan ibadah itu juga agung nilainya. Ngerti ya Pak? J? Paham J? Sholat itu ibadah badannya yang paling agung. Maka kurban juga demikian, ibadah maliyah yang agung. Kenapa? Karena Allah menggandengkan antara sholat dengan ini keutamaannya sangat besar. Apalagi itu dikerjakan di hari yang khusus, di bulan yang khusus, gitu. Maka pahalanya berlipat-lipat ganda. Bu, ngantuk Bu? Kok menang baik? Nirengke. Monggo dipun nunjuk riyen. Mun telas mangyun jok. Poin nomor sekawan. Hewan apa? Ini jenisnya hewan apa yang boleh disembelih? Apakah burung murai? Apakah kuda juga boleh? Itu? Nah, karena ini khusus. Apakah gajah juga boleh? Yang diperbolehkan dan yang mencukupi dan yang sah, hewan yang dipakai untuk udhiyah adalah hewan yang disebut bahimatul an'am. Napa niku? Binatang ternak raja koyo. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-34, Allah berfirman, liyadkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka mengingat Allah terhadap apa yang Allah rezekikan kepada mereka dari menyembelih bahimatil an'am, binatang ternak. Bahimatil an'am ini, Bapak Ibu para jamaah, itu istilah bahimatul an'am, itu istilah yang dipakai untuk binatang ternak berupa unta, sapi, atau kambing. Unta, sapi, dan kambing, berbagai macam jenisnya. Kambing ada ndoan, ada ma'as, ya. Sapi juga ada yang jenisnya macam-macam. Ya, ini kerbau di antara ulama membolehkan karena termasuk jenisnya sapi. Ya, kerbau. Ya. Kambing juga etawa kan, gitu. Jenisnya beda, etawa, ada kacangan, ada yang gembel, ada yang domba, gitu. Seperti itu. Ini bahimatul an'am adalah istilah yang dipakai untuk penyebutan hewan ternak berupa unta, sapi, dan kambing. Ya. Kemudian Bapak Ibu para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, itu tadi ayatnya. Dalam hadis rawahu al-Imam Muslim tentang unta dan sapi, ya. Yaitu untuk unta dan sapi boleh berserikat, boleh urunan. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim
yang bersumber dari sahabat Jabir bin Abdullah qala naharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-budna atau al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Kami dulu pernah menyembelih korban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun Hudaybiyah. Kami berkorban berupa unta berserikat 7 orang dan sapi 7 orang. Itu maksimal. Jadi masalah unta mboten patek kita bahas. Sinten sing asing korban unta ten mriki? Nah, nggih. Tapi ilmu perlu kita ketahui, gitu. Nek jenengan badhe urunan unta nggih mboten napa-napa. Sing ternak unta pundi mriki? Juruk. Ya. Demikian pula sapi boleh berserikat 7 maksimal. 6 angsal, 5 angsal, dhewe angsal. Gitu. Misalnya 6 orang nggak dapat 7 ya udah 6 cukup. Yang penting iso tuku sapi. Gitu. Tetapi ada hadis lain Bapak Ibu. Hadis lain tentang apa? Tentang unta. Tentang unta. Hadis yang diriwayatkan dari oleh Al-Imam At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Hadis yang dinyatakan hasan. Oleh ulama hadis. Yaitu pengarang kitab Sahih Sunnah menukil hadisnya hasan. Hasan itu derajatnya di bawahnya sahih. Yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fahadharul adha. Kami pernah safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus kami ketika safar itu bertemu dengan hari raya Idul Adha berbarengan. Akhirnya fastarokna fil baqarati sab'atan wa fil ba'iri asratan. Kami berserikat sapi 7 orang, unta 10 orang. Unta 10 orang. Maka dari sini juga diperbolehkan unta 10 orang. Sapi tetap itu. Maka untuk daerah kita yang kita bahas cukup sapi dan kambing. Bapak Ibu para jamaah yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari pembahasan 4 poin itu, apa yang dapat kita ambil faedahnya? Engkang sakit kita pendut, kita ambil faedahnya adalah adanya targhib. Apa targhib itu? Dorongan, motivasi. Ya. Untuk kita sebagai seorang muslim, agar apa? Agar mau berkorban, mau berlomba-lomba untuk mencari pahala yang besar, ya, dengan ibadah korban. Apalagi saat ini masih lama waktunya, lumayan. Terus kesempatan pinten dinten niki gitu. Niki. Pinten dinten, Pak? Niki tanggal 9 sesuk. Nggih. Terus itu kapan? Sekitar tanggal ya. Jadi sesasi punjul nggih. Oh mboten enten nggih. Oh nggih, 3 pekan nggih. 3 pekan. Wong seandainya jenengan kelewat tanggal 10 mawon, terus ada waktu hari tasyrik.
Maka cuma waktunya belum kita bahas nanti. Ya. Ini baru membahas sampai jenisnya. Nah, kemudian Bapak Ibu para jamaah, adanya motivasi, dorongan buat kita untuk semangat berlomba-lomba menampakkan syiar Islam. Ini bagi yang mampu tentunya. Nah, kemudian poin yang kelima, umur. As-sinnu al-mujzi'atu fil ibli wal baqar. Umur yang mencukupi bagi unta dan sapi. Berapa itu? Dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim dan yang lainnya yang bersumber dari sahabat Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnah. Kalian jangan nyembelih kurban kecuali wis cukup umur musinnah. Ya. Musinnah itu apa? Yaitu musinnah adalah ya asaniyu min kulli syai'in. Cukupnya umur dari segala hewan kurban tersebut. Ya. Baik itu unta, sapi ataupun kambing. Jadi unta, sapi, kambing yang sudah cukup umur dikatakan al-musinnah. Istilah yang diperuntukkan untuk hewan kurban sing pun cukup umur. Itu dikatakan musinnah. Kaitan dengan umur, Pak. Nek puel Mas, puel mboten enten, mboten kalebu mriki. Niku namung tanda umum. Puel niku mboten ompong lho ya. Beda. Anu Mas, dosis pueli ternyata ompong. Puel ganti un. Nek ompong niku wis tuwa. Nek wong pun tuwa niku biasane ompong, kaya menungso nggih to. Mun ompong dereng, Pak? Lah nggih. Nek ompong niku mertandakaken bilih sumsumipun pun sepo gitu nih. Kalau mungkin enten apa niku termasuk hewan yang enggak boleh untuk kurban. Illa an yu'sara alaikum fatadbahu jaza'atan minad dha'ni. Kecuali kamu kesulitan mendapatkan umur yang cukup tadi, maka sembelihlah jaza'atan. Apa jaza'ah? Jaza'ah adalah separuh dari musinnah tadi. Itu jaza'ah. Ya. Nah, kalau misalnya kambing itu musinnahnya 1 tahun, kok kangelan golek seumur setahun, maka 6 bulan sudah mencukup. 7 bulan juga, Bu, kalau terpaksa. Ngerti ya, Pak? Lalu berapa Bapak Ibu musinnahnya unta dan sapi? Kalau unta dan sapi, wasaniyatu minal baqari malaha sanatani wa dakhalat fi salisah. Musinnahipun sapi niku nek pun sempurna umure 2 tahun. Melebu tahun ketiga. Mula nek badhe tumbas sapi mang tanglet kalih peternakipun. Dimintai sertifikat kalau ada. Keterangan bahwa ini umurnya sudah kilo Mas, enak sertifikate. Niku langkung sae. Misalipun mboten nggih. Misalipun peternakan sing misalipun niku ngantek misalnya peternak lho nggih. Sampai lahir niku kan biasanya ngerti kita lahirnya tanggal semene tahun Mas, bulan semene, tahun semene dicatat ngeten. Biasanipun ngeten. Ya. Itu kalau sapi 2 tahun minimalnya, boleh 3 tahun atau 2 tahun lebih. Ngeten. Wasaniyatu minal ibil, adapun musinnahnya unta malaha 5 sinina
Kalau sudah sempurna 5 tahun, wa dakhalat fis sadisati, masuk tahun ke-6 niku unta. Fala yujzi'u maduna dzalika fihima, untuk 2 hewan ini, sapi dan unta, tidak diperbolehkan kurang dari itu. Sapi tidak boleh kurang dari 2 tahun, unta tidak boleh kurang dari 5 tahun. Sing dikecualiake wedhus niku wau. Ya. Wa amadhan, adapun kambing, itu kambing yang putih ya, atau domba, maka musinahnya adalah 1 tahun ya, 1 tahun, kecuali kalau terpaksa tadi ya, misalnya terpaksa kok nggak mendapatkan umur 1 tahun, maka diperbolehkan kurang dari itu, separuhnya itu 6 bulan, termasuk nanti 6 bulan berarti. La tadbahu illa musinnah illa an yusara alaikum fatadbahu jada'atan min ad-dha'ni. Hadis surahu Muslim. Maka berdasarkan ini para jamaah, padala ala hadza annahu la yuji'u fi udhiyati ma dunna musinnah. Maka tidak mencukupi, tidak diperbolehkan udhiyah itu kalau kurang dari musinnah ya. Harus cukup umur. Wasaniyatu minal dha'ni, sementara cukup umurnya dari dha'an, domba tadi, malahu sanatun wa dakhala fi saniyah, sudah mencukupi umur 1 tahun, masuk tahun yang kedua. Walakin idza ta'assara as-saniyu, kalau seandainya 1 tahun tadi kesulitan, maka ajza'a jada'a mencukupi yang separuhnya. Wa huwa malahu sitatu ashurin, yaitu umurnya minimal 6 bulan atau lebih dari itu sampai mendekati 1 tahun kalau kesulitan. Tapi nek enten nggih ngembrah melimpah, ya cari yang lebih cukup, setahun ke atas nggih. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara perkara yang perlu kita ketahui yang berkaitan dengan kurban. Poin yang keenam, al-uyub, cacat ya. Karena sekarang biasanya sudah mulai gerilya mencari hewan golek merono sing murah kono apik, golek sing murah, golek sing apik tur murah gitu. Gede murah, gede lemu ginuk-ginuk murah, kabeh gelem gitu. Tapi rata-rata anggar gede ginuk-ginuk nggih apik nggo larang gitu. Tapi nek jenenge iso tuku sing larang niku, larang gede lemu apik, itu pahalanya lebih besar. Nah iso al-uyubu lati turaddu biha al-udhiyah, cacat yang menyebabkan udhiyah itu tertolak, nggak sah ya. Yaitu cacat yang menjadikan tidak sah, yaitu ada 4 cacat yang menyebabkan udhiyah itu tidak sah. Yang pertama al-awra, al-bayinu awaruha. Yang pertama ada al-awra. Apa al-awra? PC, picak, kewane picek siji mripate. Ana loro piye Mas? Siji ora oleh jemene loro.
Mesti cira oleh jomne buta gitu. Misalnya penjina tumbas mendo, ya, didukke, nek tenggene mriko kan dereng mlaku-mlaku. Wetoke mripate bening, bareng didukke nabrak-nabrak. Lho ngapa iki? Pemendem iki. Nah, ternyata wuta itu. Maka napa niku PC siji men mboten angsal, jamane wuta gitu. Ini al-aura al-bayinu awaruha, hewan yang PC 1 matanya jelas PC-nya, Nek berbelek ini iso ditetesi obat nek mari ya alhamdulillah gitu. Niki. Nomor kalih al-maridatu al-bayinu maraduha, kewan sing lara genah larane. Larane abot. Berat. Fa in kana maraduha khafifan ajza'at. Nek larane ringan boleh. Tapi nek larane jelas lara abot, ngarake apa niku lemes, apa niku kelenteruk merek mati niku gitu. Ya yang maka ditunggu sampai sehat. Jelas sakitnya. Yang ketiga al-arja'u al-bayinu arjuha. Al-arja apa itu? Pincang atau kakinya patah, jelas pincangnya. Itu maqtu'atun wa maksuratun atau maksuratul arjuli min babil aula. Kalau seandainya kakinya patah, maka itu lebih nggak boleh. Ini sapi napa wedhus pincang jangan untuk kurban. Yang keempat al-hazilatu lati la tunki. Al-hazilah arti la allati la mukha. La mukha. Mukha itu artinya susum. Allati la mukha laha li dha'fiha wa hazaliha. Hewan yang hazilah, itu hewan yang sudah tidak ada sumsumnya karena lemahnya atau karena tua, pun tua. Itu kemudian ampun ketuaan gitu. Iki wedhus umure pira Mas? 10 tahun nih Mas. Buaan kono. Ya. 4 ini berdasarkan sebuah hadis rawahu al-Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, yang dinyatakan sahih oleh penulis kitab Sahih Fiqh Sunnah, yang bersumber dari wa'anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala arba'atun la yajzina fi al-adha. 4 sifat yang tidak diperbolehkan atau tidak sah fil adha atau fid duhaya atau la tazuzuli duhaya. 4 sifat yang tidak diperbolehkan untuk kurban. Pertama al-aura'u al-bayinu awaruha, hewan yang PC 1 matanya yang jelas PC-nya. Al-maridatu al-bayinu maraduha, hewan yang sakit jelas sakitnya. Wal arja al-bayinu dola'uha, atau hewan yang pincang jelas pincangnya. Wal kasiratu allati la tunki, hewan yang sudah tua yang tidak atau yang patah itu yang tadi sudah, yang satu yang tua yang tidak ada sumsumnya. Ini aib atau cacat yang tidak yang menjadikan tidak sah hewan kurban. Ya. Arba'atun la yajzaina fil adha, atau la yujzaina fil adha. 4 sifat, 4 keadaan yang tidak mencukupi atau tidak sah untuk hewan kurban.
Ini aib yang menjadikan tertolak bagi hewan kurban. Mula mungkin dipun gatosaken babagan cacat ingkang wonten hewan kurban ingkang badhe dipun tumbas. Ya. Kemudian Bapak Ibu masih ada lagi poin yang ketujuh, cacat tapi sifatnya makruh. Tapi ini kita bahas akan datang aja insya Allah. Karena waktu sudah menunjukkan 24.2 niko. Jam kula pun 8:30 punjul 4. Jam bener jam pundi? 35 leres. Niko berarti punjul. Nggih. Insya Allah untuk melengkapi lagi pertemuan akan datang kita baca masih ada al-uyub tukrahu fil udhiyah lakin tujzi'u, cacat yang dimakruhkan tetapi boleh. Saya sering mendapatkan pertanyaan tentang sanglir gitu. Saat itu wedhuse lemu saat tapi sanglir. Atau sanglir, Pak? Nah nggih. Sisilane mur siji. Maka itu sah, boleh. Cuma kalau seandainya jenengan dapat yang utuh, dua-duanya ada, itu lebih baik. Ya. Majer boleh, wedok boleh, ya, karena tidak termasuk cacat yang 4 tadi. Oke, selain 4 tadi bisa makro ya. Nah, itu nanti masuk pada makro. Yang kupingnya sobek di antara ulama memasukkan pada makruh. Tapi ada ulama yang mengatakan tidak sah juga. Maaf, untuk kehati-hatian mending cari yang tidak sobek. Yaitu maktu'atul udhun. Kupingnya tugel. Ya. Muqabalah itu apa? Yang kupingnya sobek ngarep. Mudabarah sobek mburi. Al-khorqa bolong, nanten. Asarma ompong. Itu cacat-cacat yang dimakruhkan. Apa tadi? 1, muqabalah. Kupingnya suwek ngarep. Mudabarah suwek mburi. Al-khorqa bolong. Asarma ompong. Nah itu mending cari yang tidak dibolong gitu aja. Tetapi kalau seandainya ya kalau kita berpedoman dengan ulama yang memakruhkan, maka itu tetap sah tapi makruh. Mending cari yang buntet ngaten mawon. Ya. Kan lebih enak gitu daripada yang makruh. Oh makruh kok. Karena makruh itu sesuatu yang lebih baik ditinggalkan. Ngaten ya. Insyaallah untuk lebih lanjutnya kita lanjutkan akan datang. Mengatakan yang dapat saya sampaikan wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.